Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini adalah Show of Performance Desktop volume 28 ya? Ya, 28. Jadi di volume 28 ini menarik nih. Karena teman-teman di sini semuanya menggunakan spek atau komponen jadul, lawas, kerehore. Pokoknya ya speknya spek yang jadul, tapi setupnya tuh keren-keren. Wih, mantap. Nggak apa-apa, jadi nggak kelihatan gitu setupnya komponennya jadul atau lawas, nggak kelihatan. Yang penting setupnya keren, ganteng, rapi gitu, jadi enak dipandang, bakalan betah aja gitu kalau misalkan diem atau main game atau ngerjain sesuatu dalam dengan setup seperti itu, meskipun speknya jadul juga. Wih, keren kan nih. Oke, kita langsung saja siapa aja kira-kira yang nongkrong di volume 28 ini. Kita langsung saja tampilkan sekarang aja, oke? Tunjukkan performamu. Performa PC yang pertama datang dari Nikasa, umurnya 18 tahun, dia seorang pelajar SMK kelas 12 jurusan RPL. Setupnya ini berada di kamarnya sendiri, di atas mejanya terlihat rapi, ada laptopnya juga. Meskipun tidak semua peripheral menggunakan wireless, tapi kabelnya ini tersembunyi dengan baik ya, nggak kelihatan kan? Monitornya ini LG 22 M2241A yang di atasnya ditempelkan webcam NYK70. Di sebelahnya ada speaker aktif dari Advance. Terlihat juga konverter USB. Dan nggak ketinggalan ada lightingnya juga. Sepertinya ini setup buat live streaming ya. Tapi sepertinya ini digunakan untuk daring. Ya, betul apa salah gitu? Nanti komen aja di bawah kalau misalkan salah. Kalau melihat setupnya dari atas sampai bawah, ini terlihat rapi ya. Apa udah dirapihin gitu, jadi terlihatnya bersih aja. Casingnya ini nggak kelihatan jelas menggunakan merek apa, Portre atau SPC. Sepertinya ya legend-legend gitu casingnya. Terus di depannya ada printer Epson untuk ngeprint tugas sekolahnya. Jika seperti ini ya nggak kelihatan spek jadul ya PC-nya. Jadi ya nggak kelihatan pokoknya. Padahal ini menggunakan Intel Core 2 Duo 8400, motherboardnya G41 dan RAM-nya 4GB DDR3. Lalu untuk SSD-nya ada ADATA 120GB dan VGA-nya dari Nvidia GT 9500 atau Nvidia 9500 GT. Untuk power supply-nya bawaan casing sepertinya Advance 500W. Jadi casing tadi sepertinya mereknya Advance ya. Lalu untuk mousepadnya, nah ini ukuran XL jadi lebih panjang. Mouse keyboardnya dari Logitech. Laptopnya hanya dibuat untuk coding dan gaming aja. Kali-kali nugas dan ngedesain dikit gitu. Spek laptopnya memang udah agak lumayan ya, udah pakai SSD juga gitu. Jadi lebih ngebut aja dibandingkan si PC-nya yang pasti menggunakan harddisk. PC ini ya digunakan buat ngerjain tugas, kadang-kadang gaming juga, tapi gamingnya nggak terlalu banyak. Hanya ada game Mafia 2 aja seperti ini. Performa PC kedua datang dari Fajar Dinata, asal Tebing Tinggi, Jambi. Wih, jauh ya. Umurnya udah 21 tahun dan dia udah bekerja di mata uang cryptocurrency atau sebagai trader. Wah, keren. Di atas meja berdesain kayu ini terlihatnya masih lega. Mouse Pentec VX7 dan keyboard NYK jadi kelihatan kecil, padahal ukurannya full size ini. Di sebelah kiri juga ada mic dan stand-nya juga. Sepertinya buat setup streaming juga ya? Ya, nggak tahu juga gitu. Kalau untuk monitornya ini ada Armageddon VF27XD dan headset Rexus HX20. Ya lumayan lah, udah ada RGB-RGB-nya ini, peripheralnya. PC ini disimpan di bawah, padahal kalau disimpan di atas meja juga sepertinya masih cukup. Karena casing RVTech Cyclops ini nggak terlalu lebar lah. Pasti masih cukup kalau di atas mejanya.
Di dalam casing ini menggunakan Intel tahun 2012, yakni Core i7 3770 dengan PGA card-nya Radeon RX 570 yang 4GB. RAM-nya ada 8GB, lalu power supply-nya Corsair SEPI 450W, dan spek lengkap dan harganya kalau ada nanti saya akan simpen di layar ini. Tapi katanya dia lupa nyantumin harganya. Nggak apa-apa lah. Lumayan cukup rapi ya setupnya, meskipun masih menggunakan komponen-komponen jadul. Ya meskipun ini high-end pada zamannya, zaman 2012-2013, Core i7 3770 ini adalah high-end. Tapi di sini nggak terlihat ya. Oke, Fajar kirimkan tes benchmark dan beberapa game juga. Seperti ini. Performa PC yang ketiga datang dari Arshak. Ya, namanya seperti mudah-mudahan nggak salah sebut ya. Arshak umurnya 14 tahun dari Batam. Dia masih kelas 3 SMP. Di atas mejanya ini ada mousepad hitam buat alas mouse Logitech G102 dan keyboard Vortex series Thin Keyless PX5. Headsetnya kayaknya sengaja disimpannya tengkurap ya. Itu adalah headset SteelSeries Artist 3. Kalau dilihat tampak atas, saya terfokus ada mixer bearing 302 USB yang disandingkan dengan mikrofon BM77. Kabelnya sih udah kayaknya dirapikan ya. Jadi ya nggak terlihat gitu, semua kabelnya ada di belakang. Casing PC-nya ini dari Cube Gaming Arcus, warna hitam merah di depannya, ada RGB-RGB-nya juga. Lalu ditancapkan prosesor Haswell yang dirilis tahun kira-kira 2013-an. Ini adalah Core i5 4570 dengan motherboardnya Asus B85 yang punya 4 slot RAM. Dan semua diisi slot RAM-nya 4x4GB 1600 MHz, jadi totalnya 16 GB. PGA-nya ada GTX 950, semuanya tersusun rapih di dalam case RGB ini. Jadi ya nggak kelihatan kalau spek ini tuh sudah berumur 7 tahun gitu. Karena dengan peripheral RGB ini, ya seperti ini, jadi terlihat milenial PC-nya. Ya, bener kan? Coba kasih saran di bawah. Mantap nggak? Oke, untuk spek lengkapnya dan harganya, kalian bisa simak di layar ini. Ini adalah kiriman dari Arshak. Rencananya dia mau upgrade ke GTX 1650 Super. Tapi saran saya, nggak usah di-up dulu deh. Spek yang digunakan ini masih oke, kecuali kalau mau upgrade semuanya ke DDR4, ganti motherboard, ganti prosesor, ganti memori RAM, ya semuanya diganti. Jadi nggak usah di-up dulu deh, pakai aja dulu yang ini. Dan dia juga kirimkan tes Cinebench R15 atau benchmark yang lain, dan ada gamenya juga yang sering diupload ke channel YouTube-nya. Ya, ini ada YouTube-nya. Dan ini adalah game-game yang si Arshak kirimkan. One enemy remaining. One down. Performa PC yang keempat datang dari Axel Fabianto, umurnya 14 tahun, dia masih SMP. Ini terlihat keren nih, setupnya kelihatannya leluasa gitu. Keyboard Thin Keyless Vortex PX5 terkesan mini dengan mousepad hitam yang lebar. Di kiri ada mic BM800 dengan stand-nya terpajang dengan baik. Jadi kalau dipakai streaming di kamera tuh nggak kelihatan ribet. Headset DBE GM250 disimpan di atas stand ini. Jadi kabelnya tuh ya terlihat rapi gitu, nggak kelihatan. Wih, pinter banget ya nyembunyiin kabelnya.
Di sebelahnya juga ada UPS Prolink buat jaga-jaga aja nih kalau lagi ngerjain tugas terus mati lampu tapi PC-nya masih tetap nyala dan bisa save dulu tugasnya. Oh iya, webcam NYKA70-nya disimpan di tripod kanan dekat PC yang pakai casing Armageddon T1G warna putih. Memang case ini nggak terlalu besar juga sih, jadi meja ini terlihat masih leluasa aja ya, bener kan? Nah, setup mejanya ya udah rapi sih, kelihatan dari jauh ada lukisan kanvas juga di atasnya ya, jadi dominan setupnya ini warna hitam dan putih. Gimana? Kelihatannya bagus atau biasa aja? Coba kalian komentar di bawah. Oh ya, untuk speknya masih tetap Intel lawas nih, yakni tahun 2013. Prosesor Intel Haswell Core i5 4690 dengan motherboardnya MSI H81 dan PGA card-nya Sapphire RX 570 yang 4 GB. CPU cooler Ragentek ini yang berwarna merah menambah warna RGB di dalam case-nya. Tapi sepertinya nggak bisa dirubah ya, ini tetap warna merah. Kalau warna biru juga kayaknya bagus juga nih. Excel kirimkan juga tes benchmark dan beberapa game yang sering dimainkan seperti ini. Performa PC yang kelima datang dari Farel Ariza, umurnya 13 tahun, asal Jakarta. Mejanya sih cukup rapi, nggak kelihatan lalu lalang kabel, tapi nggak kelihatan jelas juga gitu. Periferalnya sih apa aja ini yang digunakan? Yang terlihat pandangan saya sih ini menggunakan mouse-nya dari Rexus, nggak tahu series apa. Lalu keyboard membran dari Imperion juga series apa, nggak tahu. Speaker RGB-nya juga, iya saya nggak tahu. Di sebelah kiri ada meja lampu tidur yang di atasnya ada karikatur hero apa ya itu ya. Kalau kalian ada yang tahu boleh nanti komen aja di bawah. Bahkan PC-nya juga nggak kelihatan di mana nyimpennya dan pakai casing apa gitu. Aduh, nggak kelihatan ini. Tapi untungnya ada Tizen Bench R15, jadi speknya jelas ada di sini gitu. Menggunakan Intel lawas Core i3 2120 dan PGA-nya GTX 1050 Ti. Dia juga kirimkan ada game CSGO di settingan very high 1080p dan beberapa benchmark lainnya seperti ini. Teman-teman yang belum nampil di Performa Desktop, sabar aja, pasti nampil kok. Tapi nunggu giliran aja dan nunggu pembahasan yang asik gitu. Jangan lupa spek PC kalian harus jelas ya. Foto-foto kalian juga harus jelas, komponennya apa aja. Terus dipotoin dalaman casingnya ada apa aja. Terus setup PC-nya bagaimana gitu kan. Semuanya harus lengkap ya. Jangan lupa kalau misalkan pengen cepet-cepet nampil di Performa Desktop selanjutnya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman yang ikutan atau yang nongkrong di volume 28? Keren-keren kan? Setupnya keren banget gitu, rapi, ganteng. Meskipun speknya kere-hore ya nggak apa-apa. Atau speknya jadul ya nggak apa-apa. Yang penting di kelihatannya aja si PC-nya lebih mewah atau lebih keren. Itu udah lebih dari cukup. Oke? Mungkin gitu aja teman-teman. Saya tunggu kiriman-kiriman kalian yang unik, yang luar biasa, atau yang apapun lah itu, tapi tetap harus speknya lengkap, foto-fotonya juga lengkap, komponen-komponen PC-nya juga difoto lengkap gitu, terus hasil tes gamenya juga harus ada gitu. Oke, tetap seperti itu ya, ngirimnya gitu biar rapi, biar nanti kedepannya juga lebih enak gitu menampilkan Performa Desktop. Apa aja nih yang banyak dikirimkan, saya akan tampilkan gitu. Oke? Segitu aja, mungkin video ini ya sedikit ngebantu atau bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT.
Sampai ketemu di volume selanjutnya. Saya Randy Adhas, Kelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Wah, luar biasa lah. Spek jadul, setupnya keren. Mantap.